Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Maulana Indra, NIM 1904011104. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 8 dari buku Fundamental of Fluid, edisi ke-7, buku Monson, pada pelajaran Mekanika Fluida 2 dengan dosen Pak Ahmad Hussein Siregar. Yang pertama adalah viscous flow in pipes. Aliran laminar dan turbulen. Aliran laminar dan turbulen ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Osborne Reynolds pada tahun 1842 sampai 1912, merupakan orang pertama yang membedakan perbedaan antara aliran laminar dan turbulen dengan menggunakan peralatan sederhana seperti pada gambar seperti ini. Dalam laju aliran yang cukup besar, kita bisa menempatkan garis pewarna pada pipa secara acak, dan kita bisa mendapatkan tiga karakteristik, yaitu laminar, transisi, dan turbulen, seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, aliran laminar bisa dicirikan oleh aliran yang halus dan teratur. Sedangkan untuk aliran turbulen dicirikan dengan gerakan yang tidak teratur. Selanjutnya adalah transisi dari aliran laminar ke aliran turbulen biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Sebaliknya, akan terjadi di beberapa bagian aliran fluktuasi antara aliran laminar dan turbulen, sebelum akhirnya menjadi aliran turbulen juga. Selanjutnya, wilayah masuk dan arus yang dikembangkan sepenuhnya. Cairan yang mengalir dalam pipa harus masuk ke dalam pipa di suatu lokasi. Wilayah aliran di dekat tempat fluida memasuki pipa disebut wilayah pintu masuk. Dari gambar di bawah ini merupakan contoh dari viscous flow in pipes dengan aliran yang berbeda di setiap pipanya, dengan kecepatan yang berbeda-beda karena efek kental. Aliran fluida biasanya memasuki pipa dengan kecepatan yang hampir seragam pada bagian 1. Jadi pada bagian 1, kecepatan pipa seragam. Saat fluida bergerak melalui pipa, efek kental menyebabkannya menempel pada dinding pipa. Dan karena pada efek kental, aliran pada fluida menjadi berbeda kecepatannya karena adanya efek kental. Lapisan batas di mana efek viskos yang penting dihasilkan di sepanjang dinding pipa, sehingga profil kecepatan biasanya berubah dengan jarak sepanjang pipa. Sampai fluida mencapai ujung panjang masuk pada bagian 2, di luar itu profil kecepatan tidak berubah. Pada lapisan batas telah bertambah tebal untuk mengisi pipa sepenuhnya. Selanjutnya, bentuk profil kecepatan dalam pipa bisa tergantung pada apakah aliran laminar atau turbulen. Biasanya panjang pintu masuk dicirikan oleh rumus berikut ini, dengan rho C dibagi D sama dengan 0,06 Reynolds number untuk aliran laminar, dan untuk aliran turbulen adalah rho C sama dengan dibagi D sama dengan 4,4 Reynolds number 1/6. Selanjutnya tekanan dan tegangan geser. Dengan jika viskositas 0, maka tekanan tidak akan berubah. Kebutuhan penurunan tekanan biasa dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Dalam hal keseimbangan gaya, biasanya gaya tekan dibutuhkan untuk mengatasi gaya kental yang akan dihasilkan. Dalam hal keseimbangan energi, pekerjaan yang dilakukan oleh gaya tekanan diperlukan untuk mengatasi disipasi atau perbedaan pergerakan energi kental ke seluruh fluida. Tegangan geser dalam aliran turbulen sebagian besar merupakan hasil dari transfer momentum di antara partikel fluida.
berukuran terbatas yang bergerak secara acak atau dalam fenomena makroskopik. Hasil akhirnya adalah bahwa sifat fisik tegangan geser cukup berbeda untuk aliran laminar dibandingkan aliran turbulen. Bisa dilihat dalam gambar yang di bawah ini. Kalau sifat fisik tegangan geser untuk aliran laminar berbeda pada aliran turbulen. Selanjutnya, aliran laminar yang dikembangkan sepenuhnya. Pada pipa yang panjang, lurus, dan berdiameter konstan, aliran laminar bisa menjadi berkembang sepenuhnya. Untuk pengetahuan tentang profil kecepatan, dapat mengarah langsung ke informasi berguna, seperti penurunan tekanan, loss head, laju aliran, dan sejenisnya. Meskipun pada pipa sebagian besar alirannya adalah turbulen daripada laminar, dan banyak pipa mungkin tidak cukup panjang untuk memungkinkan tercapainya aliran yang berkembang sepenuhnya. Kita dapat memperlakukan perlakuan teoritis dan pemahaman penuh tentang aliran laminar yang berkembang sepenuhnya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ada dua maksud, yaitu pertama, mewakili salah satu dari sedikit analisis viskos teoritis yang dapat dilakukan dengan tepat. Yang kedua, karena ada banyak situasi praktis yang melibatkan penggunaan aliran pipa laminar yang dikembangkan sepenuhnya. Selanjutnya kita sampai pada bagian contoh soal. Soalnya adalah air pada 15 derajat Celcius dengan V sama dengan 999,1 kg per meter pangkat 3 dan mu sama dengan 1,138 kali 10 pangkat 3 kg per meter second. Mengalir dengan stabil dalam pipa horizontal sepanjang 30 meter dan berdiameter 6 cm yang terbuat dari stainless steel dengan tingkat kekerasan 10 L per second, 10 R per S. Pertanyaannya adalah, tentukan penurunan tekanan, loss head, dan persyaratan daya pompa untuk mengatasi penurunan tekanan. Jawab. Kita dapat menjawab pertanyaan di atas dengan beberapa asumsi yang penting. Yang pertama adalah aliran stabil dan tidak dapat dikompresi. Yang kedua, efek masuk dapat diabaikan. Dan dengan demikian, aliran sepenuhnya bisa dikembangkan. Pipa tidak melibatkan bagian-bagian seperti tikungan, katup, dan konektor. Yang artinya, pipa yang akan kita pakai adalah pipa lurus dan tidak berbelok-belok. Pertama, kita bisa menghitung kecepatan rata-rata dan Reynolds number untuk menentukan aliran rezim area. Dengan V atau kecepatan rata-ratanya sama dengan V dibagi A per AC. Dan kita masukkan angka-angkanya, variabelnya juga, kita mendapatkan hasil 0,366 meter per second. Untuk bilangan Reynolds-nya, dengan rumus V kali D per mu, dan kita masukkan angka-angka dan variabelnya berikut, kita mendapatkan hasil 2,236 kali 10 pangkat 5. Dan karenanya bilangan Reynolds lebih dari 4000, maka aliran yang terjadi adalah aliran turbulen. Dengan epsilon per D sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 6 meter dibagi 0,04 meter. Maka kita mendapatkan hasil 5 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, dengan menentukan persamaan Colebrook menggunakan pemecah persamaan atau skema iteratif, kita bisa mendapatkan hasil 1 per akar F sama dengan minus 2 log buka kurung epsilon per D dibagi 3,7 ditambah 2,51 per Reynolds dikali akar F.
dan hasilnya menjadi minus 2 log buka kurung 5 kali 10 pangkat min 5 dibagi 3,7 ditambah 2,51 dibagi 2,236 dikali 10 pangkat 5 dikali akar F. Selanjutnya, jika F-nya sama dengan 0,01573, untuk penurunan tekanan, loss height, dan input daya yang diperlukan, kita mendapatkan hasilnya seperti pada gambar di bawah ini. Untuk penurunan tekanan, dan untuk penurunan tekanan kita mendapatkan hasil 236 kilopascal dengan rumus F dikali L per D dikali V P pangkat 2 dibagi 2. Dan untuk head loss, kita menggunakan rumus delta VL dibagi V kali gravitasi dengan mendapatkan hasil 24,4 meter. Dan untuk input dayanya dengan menggunakan rumus V dikali delta V, kita mendapatkan hasilnya 1,91 kW. Dan karena itu input daya yang berguna dalam jumlah, kita memerlukan 1,91 kW untuk mengatasi kerugian gesekan di dalam pipa. Dan sekian dari saya, mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.